melaksanakan pendidikan di Sespim, ya, berinteraksi atau bersilaturahmi dengan Bapak Jokowi, sekalian juga meminta masukan untuk perkembangan ke depannya. Sikap mantan Presiden ke-7 Joko Widodo, Jokowi, menerima peserta sekolah staf dan pimpinan menengah, Sespimen, Polri, pendidikan reguler, Dikreg, ke-65 di kediamannya Solo pada 17 April 2025, disorot berbagai kalangan masyarakat. Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga menilai bahwa acara yang dibungkus dengan sebutan silaturahmi itu sulit dipercaya. Sebab, menurut Komisaris Besar Denny, pertemuan itu untuk meminta masukan untuk perkembangan ke depannya, kata Jamiluddin. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo memberi arahan kepada sejumlah peserta didik sekolah staf dan pimpinan menengah Polri di kediamannya di Solo, Jawa Tengah. Momen silaturahmi perwira muda Polri dengan Jokowi disebut sebagai ajang diskusi terkait kepemimpinan di masa depan. Menurut Jamiluddin, perkembangan ke depan yang dimaksud belum jelas. Terlebih, hal itu berkaitan kepemimpinan agar bisa menghadapi tantangan global pada era digital, kecerdasan buatan atau kecerdasan artifisial, AI, serta robotik. Kiranya aneh bila Serdik Sespimen Kepolisian itu meminta masukan terkait kepemimpinan kepada Jokowi. Sebab kepemimpinan Jokowi selama 10 tahun jadi presiden justru kontroversial. Bahkan kepemimpinannya terus mendapat sorotan pasca lengsernya Jokowi dari presiden. Jelas dia. Lebih aneh lagi, kata Jamiluddin, kepemimpinan yang ingin diketahui para Sespimen berkaitan dengan kecerdasan buatan atau kecerdasan artifisial, AI, serta robot. Di bidang ini tanpa bermaksud merendahkan Jokowi, ia tentulah bukan pakarnya. Atas dasar itu, Jamiluddin berpandangan bahwa para Sespimen menghadap Jokowi sangat tidak logis. Bahkan, terkesan sangat tidak pantas karena bukan pada tokoh figur yang selayaknya. Anehnya lagi, Jokowi justru mau menerima para Serdik Sespimen tersebut untuk membahas yang bukan kompetensinya. Kesannya, justru Jokowi memberi arahan kepada Serdik Sespimen Polri tersebut. Pengamat politik dan intelijen Slamet Ginting menyebut, kehadiran para calon perwira tinggi Polri tersebut mengundang tanya dan dinilai tidak biasa. Apalagi Ginting menegaskan, Jokowi bukan berasal dari kalangan militer maupun kepolisian serta tengah menjadi sorotan tajam masyarakat. Kunjungan ini seperti membenarkan premis bahwa polisi itu punya keterkaitan yang sangat erat dengan Jokowi, kata Ginting melalui kanal YouTube Refli Harun Senin 21 April. Jadi sekolah staf dan pimpinan menengah Polri kalau di TNI itu sama dengan Seskoat, Seskoal, Seskoau begitu ya. Jadi ini perwira yang akan menduduki yang persyaratan untuk menjadi komisaris besar polisi atau kalau di TNI kolonel. Nah ini calon-calon pemimpin masa depan Polri. Tentu saya terkejut ketika dibawa ke rumahnya mantan presiden atau Jokowi ini. Karena pertama Jokowi tidak berlatar belakang militer atau polisi gitu. Kemudian sekarang Jokowi sedang mendapatkan sorotan publik. Jadi di bulan Syawal ini, bulan yang harusnya saling memaafkan begitu, publik sudah tidak peduli lagi dengan hal itu terkait dengan Jokowi. Tapi begitu tiba-tiba peserta didik Sespimen itu mendatangi rumah Jokowi, maka ini seperti membenarkan premis bahwa polisi itu punya keterkaitan yang sangat erat dengan Jokowi begitu ya. Ginting menilai, keterlibatan Jokowi dengan institusi kepolisian sudah tampak jelas sejak penunjukan Tito Karnavian sebagai Kapolri menggantikan Badrodin Haiti. Agar tidak memunculkan kecurigaan, Ginting menantang Kapolri juga memerintahkan peserta Sespimen mengunjungi mantan Presiden RI lainnya, seperti Megawati Soekarnoputri atau Susilo Bambang Yudhoyono, SBY. Melihat kedekatan Polri dengan Jokowi, maka tidak heran jika muncul istilah parcok, alias partai coklat di masyarakat. Sindiran parcok menjadi alarm bagi netralitas aparat negara.
Ginting pun mengingatkan bahwa TNI dan Polri dilarang berpolitik praktis. Menurutnya, aparat hanya boleh berpolitik dalam kerangka konstitusi dan Pancasila, bukan dengan berafiliasi kepada tokoh atau partai politik. Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, IPO, Deddy Kurniasyah berpandangan bahwa cara Jokowi mengumpulkan Sespimen Polri saat sudah tidak lagi menjabat Presiden RI sangat janggal dan bernuansa politis. Sespimen Polri merupakan sekolah staf dan pimpinan menengah Polri dengan peserta didik perwira menengah, dengan pangkat ajun komisaris besar dan komisaris. Dengan kata lain, mereka merupakan para calon jenderal. Memang janggal. Bagi masyarakat biasa yang terus mengunjungi Jokowi mungkin tidak menjadi soal, tetapi kelompok elit semacam ini beresiko mengganggu wibawa Presiden sekarang. Di sisi lain, Presiden sebelum Jokowi diketahui tidak pernah melakukan hal serupa. Ayah Wapres Gibran Rakabuming Raka itu diduga sedang terus berupaya menunjukkan powernya meski sudah tidak lagi berkuasa. SBY dan Megawati tidak melakukan itu. Bisa jadi Jokowi dihinggapi post-power syndrome, merasa masih berkuasa, dan memang menyukai dipuji berlebihan, tandasnya. Melaksanakan pendidikan di Sespim, ya, berinteraksi atau bersilaturahmi dengan Bapak Jokowi, sekalian juga meminta masukan untuk perkembangan ke depannya. Jadi sekolah staf dan pimpinan menengah Polri kalau di TNI itu sama dengan Seskoat, Seskoal, Seskoau begitu ya. Jadi ini perwira yang akan menduduki yang persyaratan untuk menjadi komisaris besar polisi atau kalau di TNI kolonel. Nah ini calon-calon pemimpin masa depan Polri. Tentu saya terkejut ketika dibawa ke rumahnya mantan presiden atau Jokowi ini, karena pertama Jokowi tidak berlatar belakang militer atau polisi gitu. Kemudian sekarang Jokowi sedang mendapatkan sorotan publik. Jadi di bulan Syawal ini, bulan yang harusnya saling memaafkan begitu, publik sudah tidak peduli lagi dengan hal itu terkait dengan Jokowi. Tapi begitu tiba-tiba peserta didik Sespim Men itu mendatangi rumah Jokowi, maka ini seperti membenarkan premis bahwa polisi itu punya keterkaitan yang sangat erat dengan Jokowi begitu ya. Nah, tentu yang menarik adalah pertama pada saat Jokowi pulang dari kunjungan atau lawatan ke Uni Emirat Arab atau Qatar gitu ya, waktu itu disambut juga oleh Kapolri Listio Sigit yang ya beberapa hari kemudian yang tiba-tiba ada keputusan mengejutkan penetapan Hasto dan Hasto dinyatakan sebagai tersangka dan ditahan